كثيرا كما ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت حل بهذا البلد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Syukur atas izinnya, atas ridhonya, kita masih diberi kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang wajib itu sudah terus berjamaah, dan mudah-mudahan ada kita ditambah lagi dan kalau lebih pada di pagi hari ini kita terus benar-benar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi maghfirah yang keridhaan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam kita curahkan kepada yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita termasuk umat yang diakui dan tidak ada kata sebagai umat yang senantiasa tidak pernah bosan untuk bersama dengannya dalam cara hidupnya, cara menjalankan yang perilaku hidupnya, dengan mengikuti atau sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semuanya dari ini kita kerjakan dan terbukti bahwa kita adalah termasuk yang mengikuti Rasulullah SAW. Mungkin hari ini saya akan bahas sesuatu yang istimewa yang mungkin akan dibahas oleh para pembaca. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang diri kita, tentang diri kita yang kita cintai itu sangat relevan dengan Al-Quran dan Hadis. Karena kita berada di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu kita akan coba mengupas tentang Indonesia itu di mata Islam. Biar kita jadi orang Indonesia itu tidak inferior, karena kita tahu negeri kita ini jajah cukup lama dan itu sangat membekas kepada keturunannya. Ya, bukan hanya keturunan dalam arti kita ini, namun dalam berbagai aspek kehidupan itu tampak masa kita masih berpikir masih merasa rendah diri. Ya, hal itu kita bisa lihat dalam sepak bola saja. Masalah kita di sepak bola itu adalah konon katanya kaitan dengan mental. Jadi mental inilah yang sebenarnya harus kembalikan bahwa kita ini adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang dimuliakan Allah dan Rasul-Nya. Mari kita bahas coba nanti secara bertahap. Ya, baik Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia itu negara al-balad. Indonesia itu dari Indonesia. Indo itu artinya ada kaitan dengan India. Dan Indonesia ini kaitan dengan kepulauan. Ini sebenarnya bahasa Indonesia. Kemudian diadopsi oleh para pendahulu kita. Kayaknya cocok kalau Indonesia karena negeri kita ini negeri yang penuh banyak kepulauan. Dan Indonesia ini kita ini
diperintahkan oleh Allah dan perintahkan Rasul. Sebagai contoh saja pertama kita apa disadari oleh kita. Allah berfirman, kalau kebayaan Nabi Muhammad SAW bersabda, pernah pada sahabat lalu Nabi itu bersabda tentang umat Islam, tentang diri kita, bahwa yusikul umam. Jadi atara alaikum kama tal'an al-aqlah fi al-usmatiha faqala bikillati yahmi yawma'id qala bal antum yawma'id kasir walakin kan usa'a sayyi walakin Allah min sudurikum anhum mahabbah minkum wa yakhdhibuna bi qulubikum al-haqq qala ya Rasulullah wa ini hadis ini sebenarnya sedang menceritakan tentang satu negeri. Ya, negeri itu di mana bangsa-bangsa itu banyak tergiur. Bangsa-bangsa itu banyak mendatangi kita. Dan bangsa itu ibarat tanah yang datang dan kemudian dia datang disebabkan karena ada makanan yang mungkin kalau bahasanya makanan yang menguntungkan. Kalau kita membahasnya sumber dari alam itu menguntungkan sekali Indonesia itu. Nah, seorang bertanya apakah jumlah kami pada hari itu sedikit gitu. Mungkin nahnu yawmin apa itu sedikit waktu itu. Nabi punya berat yawmin kasih banyak. Saya nanya kepada bapak sekalian, negeri mana yang paling banyak umat Islamnya? Indonesia. Nomor 1 Indonesia, kedua Pakistan, ketiga India, keempat Bangladesh, sekitar 240 juta. Jadi jumlah yang cukup banyak. Satu negeri itu yang berkahil Allah. Tetapi masalahnya adalah seperti usaha dan usaha tersendiri. Ya, mungkin kalau bahasa kita mungkin seperti apa ya, disederhanakan ya, seperti buih yang terbawa atau seperti buih yang ada di lautan atau buih yang terbawa banjir. Tidak ada sama sekali bekasnya, tidak sama sekali manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Umat Islam jumlahnya banyak tapi pengaruhnya kurang signifikan. Dan saya tanya, negeri manakah itu? Jauh Indonesia sebenarnya. Jadi dulu tuh seperti demikian. Lambat tahun perubahan sudah mulai. Lambat tahun. Dan kemudian yang terjadi adalah Allah menghilangkan rasa takut mahabbah. Jadi rasa takut dari musuh-musuh Islam kepada negeri kita ini. Jadi dianggap sebelah mata negeri itu. Jadi dianggap negeri yang kalau bahasanya negeri yang apa? Miskin, yang tinggalnya di pohon bahasanya. Orang-orang sana bilang begitu. Atau negeri apa ya, kalau bahasanya tidak beradab dan sebagainya. Itu ungkapan itu bagi orang-orang yang pernah keluar negeri ke Eropa tentang Indonesia mungkin seperti negatif, belum positif. Ini biar kita tahu. Nah, kemudian rasa takut itu hilang di mereka, anggap remeh bangsa negeri ini, ya. Dan kemudian jadi menyebabkan kita itu juga termasuk orang-orang yang akhirnya inferior. Kalau menurut bahasa itu hati-hati kita itu jadi lemah. Kayak inilah negeri orang mah. Tidak dianggap, tidak menjadi negeri yang mungkin punya kelebihan, punya keistimewaan. Ya. Mungkin kalau Bapak bicara tentang TKI Indonesia itu di Arab misalnya atau di mana itu kelas 2. Kata orang-orang yang tinggal di sana dianggap negeri kita itu kelas 2 bukan kelas 1. Makanya banyak cerita TKI itu
dizalimi dan sebagainya. Jadi kalau kita cerita tentang negeri kita, apa yang menyebabkan kita lemah? Semua sederhana. Karena kita itu adalah dunia pada mau. Karena kita cinta dunia dan benci kepada kematian. Penyakit inilah yang memang menjadikan penyakit di akhir zaman. Nah, coba kita perhatikan wa antahil bihadzal balad. Surat Al-Balad mengingatkan tentang negeri Quraisy atau umumnya negeri Muslim. Wa antahil bihadzal. Karena Nabi Muhammad itu kenapa Mekah itu mulia? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa negeri kita mulia? Karena kita ini negeri yang paling banyak umat Islam. Dia representasi dari Muhammad SAW. Kita harus akui bahwa negeri kita ini negeri representasi Rasulullah SAW. Jadi kita harus bersyukur. Jadi orang Indonesia harus bersyukur. Ya, harus bersyukur karena dikasih nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Apa keistimewaan patut kita renungkan hari ini dan suatu saat nanti kita akan merasa bangga kita orang Indonesia. Yang pertama itu karena negeri kita itu di wilayah apa? Wasatiyah. Negeri kita itu di pertengahan. Dan itu Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Makanya kita tuh negeri nunduk. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, nunduk. Ya. Netral, negeri kita tuh netral. Dan itu sesuai dengan permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Negeri kita itu senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang lurus. Ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Ya kalau ekstrim ya kanan ya kebun, bisa juga bisa dibom itu. Karena kejadian sekarang itu. Ya walaupun nggak tahu karena kuliah atau karena pemikiran ya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Tapi yang pasti kita melihat bahwa suburnya negeri kita itu dari pemahaman yang moderat sebenarnya. Makanya Islam itu datang itu tidak melalui peperangan, Pak. Tidak melalui apa? Peperangan, tapi kedamaian sih. Coba perhatikan dari mulai Samudra Pasai sampai ke tanah Jawa itu melalui apa? Perdagangan, melalui perdamaian. Ya. Yang dibawa oleh apa? Leluhur kita itu ajaran yang apa? Pertengahan. Itu ajaran yang dia itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi ekstrim. Kumaha ekstrim ini gampang disukai banyak orang. Makanya cara dakwahnya coba pakai apa? Pakai wayang. Kamu zaman dulu Nabi Muhammad pakai wayang nggak, Pak? Ada cerita Nabi Muhammad misalnya dalam riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad kepada para sahabatnya pakai wayang, gitu ya, untuk supaya para sahabat menerima Islam pada saat itu. Tidak, itu hanya digunakan oleh para wali semua, digunakan oleh leluhur kita, para ulama yang sangat luar biasa dan kesabaran tingkat tinggi menurut saya, tingkat tinggi loh, lo beda bahasa, lo bahasa Arab turun ke bahasa Jawa gitu kan bahasa. Dia harus belajar bahasa, harus belajar tata krama, harus belajar budaya kehidupan mereka seperti apa, sopan santunnya dan sebagainya. Ternyata apa? Mirip sebenarnya dengan Islam ada kehidupan. Untuk merubah akidah dari apa kemusyrikan kepada tauhidan itu masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa perjuangan dulu. Makanya pahalanya ngalir terus itu ulama-ulama kita itu wali semua itu. Ya, pahalanya sangat apa? Besar sekali. Mereka dapat pahala kita. Wali-wali semua itu. Mereka bahkan dimuliakan dengan Allah. Gitu. Sampai sekarang pun kita ingat. Apa disebut pertengahan? Karena kita berada di Khatulistiwa, Pak. Yang dia itu apa? Pembatas antara utara dengan selatan. Pertengahan, Pak. Maka kita cuma hujannya kemarau. Apa? Panasnya juga nggak terlalu panas, dingin juga tidak terlalu dingin.
Tapi kalau kita berada di Arab, panasnya Masya Allah, dinginnya juga Masya Allah, memang tidak ada. Ya. Tapi kita negeri yang Allah sebutkan dalam Quran termasuk umat tawassul, umat yang berada di situasi yang paling wasit pertengahan kita. Kita nggak mudah terbawa apa bahasanya, ya, terbawa arus gitu. Arus sekarang bukan kiri, tidak. Sebenarnya bangsa kita tuh bentuknya memang sudah dibuat desain oleh Allah di suatu tempat yang dimana membuat kita itu menjadi apa? Jalannya apa? Wasat, jalannya pertengahan. Tidak apa? Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya kalau kita ekstrim kanan, pasti saya kita akan banyak kekacauan di mana-mana. Akan terjadi yang namanya apa? Perselisihan. Ya, nggak kompak lah bahasanya orang. Kenapa? Karena ini memang yang Allah sampaikan ini, kita tuh umat wasat, umat pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan inilah harus dimiliki oleh kita sebagai umat Islam di Indonesia. Nah, itu mungkin yang harus kita pahami. Ya, kita berada di wilayah Katulistiwa. Ya, di mana wilayah itu adalah wilayah pertengahan. Ya, kita selama kita hidup di Indonesia akan merasakan kena matahari terus, dan mataharinya itu tidak terlalu panas. Ya, di saat apa kemarau atau ketika tiap hari tidak merasakan panasnya seperti halnya di luar negeri atau di wilayah tertentu, yaitu di Timur Tengah. Kalau matahari itu gede banget kalau di Timur Tengah. Tapi kalau di Indonesia kan jauh kan kelihatan kita kan, kayak skematik itu kecil sama gini. Tapi kalau matahari di Timur Tengah itu besar, makanya panasnya luar biasa. Jadi mungkin sebagai renungan kita, maka kita beruntunglah kita, dan itu akan membentuk karakter, Pak. Kayak Bapak nih, Ibu sekarang berada di mana? Di Bandung kan. Cuacanya dingin nggak? Dingin. Kalau orang Bandung, nah sekarang ada orang yang tinggal di Jakarta, cuacanya apa? Panas. Hawanya apa? Panas. Bawaannya emosi terus. Tapi di Bandung cuaca dingin, bawaannya apa? Dingin pasti. Orang yang lain ribut itu orang Bandung itu. Tapi udah sekali ribut itu luar biasa kalau orang Bandung itu begitu. Gitu ya. Jadi kalau sudah ribut, ya ukuran ribut Indonesia itu di Bandung aja. Kalau udah Bandung yang sudah apa? Bandung lautan api, ya udah semua Indonesia lautan api. Ukurannya Indonesia itu Bandung sebenarnya. Kalau bicara tentang Indonesia gitu, karena kan karakteristiknya itu mempengaruhi apa? Pribadi-pribadi seseorang. Gitu kan? Ya. Ya, mungkin kalau saya jelaskan kan memang ini penting kita harus pahami karena itu karakter Islam. Jadi Islam itu Islam maksudnya, jadi Islam itu memang mengajarkan ketengahan, tidak apa? Ekstrim, tidak berlebihan. La tadlu fi dinikum, jadi kamu boleh berlebihan dalam beragama. Dalam bersikap juga tidak berlebihan. Yang kedua, biar Bapak tahu, kita itu sudah diberitakan oleh Nabi 14 abad yang walaupun mungkin hadisnya berbeda pendapat dalam ahli hadis ini, para ahli tafsir hadis. Tapi kita bisa menggambarkan bagaimana bahwa bangsa kita itu ternyata berbendera warna merah putih. Itu hadis riwayat Muslim. Dari Sauban. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha ta'ala zawalil ardh." Jadi memang sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi itu untukku sehingga aku bisa melihat kejayaan yang misalnya ada ra'aitu masyariqal magharibaha, yang ada di timur dan di barat. Dan aku diberikan satu apa? Pembedahan Zainul Ahmar Abyad. Aku diberikan pembedahan yaitu warna apa? Merah dan putih. Dan Bapak harus tahu pembedahan itu adalah apa bahasanya hal yang berharga.
Dan yang berharga Nabi itu apa? Ummati, ummati, ummati. Itu sebelum meninggal Nabi itu yang paling berharga apa? Umatnya. Bukan keluarganya, bukan anaknya misalnya, tapi yang paling berharga pada Nabi itu sampai Nabi ucapkan sebelum meninggalkan dunia ini apa? Ummati, ummati, umatku. Ini paling berharga. Saya nanya, negeri mana umat Islam paling banyak yang berbendera merah putih? Saya nanya, negeri mana Pak? Indonesia. Ada Ustaz menampung. Tapi kan negeri itu bukan apa? Negeri Muslim. Negeri Muslim. Saya cuma hanya menyampaikan bahwa ini Nabi saja sudah bicara 14 tahun lalu tentang satu yang berharga dan harganya Indonesia sangat berharga. Ya, sumber daya alamnya berharga. Betul kan? Ya, sampai orang asing aja banyak yang pada minggat ke sini. Pada datang maksudnya ke daerah sini, ke Indonesia. Mau asing, mau Arab itu juga investasi ke sini. Semua banyak yang melakukan investasi ke sini karena apa? Menggiurkan Indonesia itu. Dia digarap bahasanya itu dengan serius oleh negeri kita. Kalau sudah serius, saya yakin tidak akan ada yang jual balap-balap. Oh, balap-balap? Ada yang ojek itu nggak ada cerita itu. Yang ada kita impor nanti, impor apa? Tenaga kerja dari luar negeri. Kenapa? Kaya semua. Ya, nikel saja, mohon maaf, nikel aja kita cuma satu buat saya aja, katanya kata Pak Mahfud ya. Itu satu orang dihargai 20 juta, udah dapat 20 juta Pak. Dan bapak anaknya 5 dikali aja 20 berapa itu? Kaya banget, negeri kita tuh kaya. Baru satu tambang saja kita kuasai oleh negara itu mengkayakan negeri kita. Nggak ada yang susah, nggak ada cerita yang cepat tua, nggak ada orang yang cepat tua. Karena banyak masalah ya. Itu yang banyak penyakitnya cepat mati gitu ya. Itu rata-rata yang cepat mati itu kan problemnya itu luar biasa. Ya, psikologisnya itu luar biasa. Jadi makanya Masya Allah tabarakallah, ini yang kita harus pahami bahwa Allah itu memberikan pembendaraan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu ada pada siapa? Umat Islam, dan semuanya kuasa sampai seperti itu. Dan dikasih pembendaraan bukan kesimpanan itu merah putih. Walaupun para ulama, para muhaddisin punya cenderung karena mereka sesuai dengan zaman. Sesuai apa zaman? Mereka bicara sesuai dengan zaman mereka hadir. Dia lihat hadir yang seperti itu, dia akan mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau kita di zaman kita akan cenderung kepada kondisi di zaman sekarang, dan kita lihat Indonesia itu pas sekali dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cuma masalahnya nggak disebut Indonesia bahasa begitu. Tapi ciri-cirinya, kalau Rasulullah itu banyak menceritakan tentang ciri-ciri, tanda-tanda itu. Tidak langsung kepada fokus kepada satu. Ketiga, biar kita tahu bahwa kita itu dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya. Istimewanya kita itu adalah negeri bangsa yang apa? Bermacam-macam suku. Ya, kita itu bayangin 1.300 suku bangsa. Ya. 1.340 suku bahasa. Itu kita bisa bayangkan negeri kita itu paling banyak. Sukunya banyak. Budayanya banyak, Masya Allah. Dan itu Allah sampaikan dalam surat Hujurat ayat 13. Coba perhatikan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi telah dijadikan kita itu bangsa-bangsa dan apa? Qabail lita'arafu. Walaupun kitabnya umum. Bicara tentang apa? Semua negeri semua. Tapi yang paling mirip itu adalah bangsa Indonesia. Mirip sama Indonesia. Lita'arafu agar kita paham satu sama lain. Yang kita beda, ada yang suku Batak memantau, Sunda suka bersandar, orang Jawa jajah wilayah, orang Jawa di mana-mana, orang Padang pandai berdagang,
beda-beda, karakteristik beda-beda ditumbuhkan selama mungkin kita tahu orang Sunda itu beda-beda, orang Jawa pun beda-beda kehidupannya, dan itu ditaruh agar kita paham aja. Oh iya orang Jawa, oh iya orang ini, jadi paham. Jadi biar kita memahami, bukan sebagai bahasanya apa ya, menjadi alasan kita untuk apa bahasanya berselisih dan sebagainya. Tapi kita paham aja, oh ya paham. Sudah cukup bagi kita untuk memahami karakteristik dari setiap manusia, setiap suku. Biar kita paham. Ini Allah saja sudah menyampaikan dalam surat apa? Al-Hujurat. Keempat, bangsa yang mudah dipersatukan. Betul nggak Indonesia bangsa yang mudah dipersatukan? Di tahun berapa kita tuh Indonesia itu Sumpah Pemuda 19 berapa? 28. Bayangin, waktu itu belum ada WA-an, belum ada teleponan, ya, belum ada namanya informasi, tapi melalui apa tuh bahasa zaman dulu tuh, alat yang mungkin tradisional banget itu untuk menyampaikan berita tentang apa, bahwa Indonesia itu satu. Dan itu mudah tersebar dan apa, menyatakan kesatuan Indonesia. Bayangkan negeri yang berpulau-pulau jauh di mana-mana itu gampang disatukan. Makanya kan Pancasila nomor 3 persatuan Indonesia. Bapak lihat aja surat Quraisy, ilahi Quraisy. Kan kalau diterjemahkan kebiasaan ya. Tapi secara bahasa aslinya itu apa? Ilbun, Pak. Artinya apa? Persatuan. Kenapa bangsa Quraisy itu dimuliakan oleh Allah? Karena gampang disatukan dia itu. Bangsa Quraisy itu gampang dipersatukan. Dan sekarang di zaman sekarang negeri yang gampang bersatu Indonesia. Rusia sudah pecah, betul kan Pak? Rusia pecah nggak Pak? Baca, Rusia itu sudah terbagi-bagi negara-negara. Alhamdulillah Indonesia sekarang nggak ada negara Bandung, nggak ada. Negara Surabaya ada nggak Pak? Negara Aceh tidak. Aceh bangsa kita itu negeri yang memang diberkahi oleh Allah. Kali di Quraisy gampang dipersatukan Indonesia itu. Makanya kita tuh negeri yang memang subhanallah tabarakallah, masyarakatnya juga gampang dipersatukan, gampang diajak untuk berbuat kebaikan, gampang mudah untuk apa melakukan kebaikan dan sebagainya. Semua itu berkah dari rahmat Allah. Karena umat Islam, kalau negeri kita banyak yang bukan umat Islam, non Muslim, saya yakin banyak apa? Konflik. Karena negeri kita adalah banyaknya umat Islam dan Islam itu adalah bermakna silmun, perdamaian, maka jiwa-jiwa kita itu damai terus sama konflik. Betul nggak Pak? Ya, kita mencari sesuatu yang apa, lebih kepada nilai-nilai yang apa, kesepakatan untuk mencari yang terbaik dalam hidup kita. Ini bangsa yang sudah dipersatukan. Kemudian negeri kita adalah negeri yang paling banyak aneka hayati dan hewani. Ya, karena kita di Jalur Khatulistiwa yang memang tempat kita itu tumbuhnya gampangnya apa? Namanya Pak, tumbuh-tumbuhan itu paling gampang di Indonesia. Apa dari luar negeri tumbuh di Indonesia itu bisa tumbuh. Karena posisi kita Khatulistiwa pertengahan. Hewan-hewan manapun dari luar negeri pindah ke Indonesia pasti dia akan hidup, gitu. Ya. Siapapun yang orang luar tinggal di Indonesia pasti dia hidup gitu. Dan ini satu nikmat. Ya. Dalam Quran itu An-Nahl itu cuma masalahnya di sini jelaskan terkait tentang An-Nahl 112 itu kaitan tentang satu negeri yang kafarat bi anillah. Dia mengingkari nikmat Allah, wa'adahullah di bahasa itu. Akhirnya kasih apa kelaparan. Kalau orang mau banyak orang miskin, gitu. Waljul wal khawf, dan rasa takut. Ya takut ini, dia takut rasa khawatiran, hidupnya khawatir terus. Besok makan apa ya? Bahasa gitu. Aduh, nanti gimana ini? Negeri kita itu hampir seperti itu, masih.
Bimakan ya senang dia karena disebabkan usaha dia dan berbagai macam usaha-usaha yang memang yang pada akhirnya membuat mereka itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat nanti negeri kita berkah insyaallah. Saya yakin begitu. Selama kita mendapat pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik hati, pemimpin yang kepada negeri kepada masyarakat, amanah, yang adil, dan sebagainya. Dan itu akan terjadi suatu saat nanti. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Ya, saya ingin sampaikan begini aja Pak. Jadi bahwa kita itu negeri yang kalau bahas aneka yang paling banyak katanya memang Brazil pertama. Maka kita jadi sekjen PBB, jadi ketua PBB ya. Karena memang sumber daya alamnya itu paling banyak. Tapi konon ya Indonesia itu sebenarnya paling banyak dan paling besar. Karena memang cuma belum diteliti aja Indonesia lebih dalam. Ya, oleh karena itu negeri kita itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Berkah itu banyak kebaikannya. Ya, orang tinggal di sini jadi baik. Orang di sini jadi dapat kerjaan. Orang di sini tinggal di sini jadi soleh. Gitu. Insyaallah. Amin. Kemudian keenam, umat Islam yang terbesar di dunia. Betul nggak Pak? Sudah tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya negeri kita ini adalah negeri fa'id li mukasirun minkum umam yaumil qiyamah. Ini memang secara sederhana ungkapan ini Nabi mengatakan bahwa ya nikah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak menjalankan lam ya'lam sunnati falaysa minni. Kalau nggak ikuti sunnah maka bukan termasuk umatku. Maka tazawwaju, maka kita menikahlah karena aku ini suka dengan umat yang banyak jumlahnya pada hari kiamat. Jadi artinya Rasulullah itu suka dengan seolah-olah suka dengan umat Islam Indonesia. Begitu sebenarnya, mengarah ke sana. Bangga ya. Nabi itu bangga dengan kita karena jumlahnya banyak. Dan ini menjadi kebanggaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat kelak insya Allah. Sudah jam berapa? Dan 7, ini biar Bapak tahu, kita ini negeri yang berakhlak, betul nggak? Sopan santun. Ya. Karena memang Nabi itu diutus untuk itu. Ya, Nabi itu nikmat itu dan uris itu kami masalahul akhlak. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak, salahul akhlak. Jadi akhlak yang baik. Jadi kalau kita lihat semua suku itu ada berapa mereka itu bicara tentang adab, ada tata krama. Sampai bahasa dulu kita tuh orang Sunda saja punya bahasa tersendiri kan ketika berhadapan dengan biasa dengan anak-anak, dengan sesamanya, kemudian yang lebih tua itu beda bahasa. Beda nggak? Beda. Dan itu ada cuma hanya di Indonesia ada akhlaknya, ada tata keramanya, ada adabnya. Masya Allah, ada sopan santunnya. Masya Allah. Negeri itu negeri yang memang yang ada seperti itu. Kalau di luar negeri ada nggak gitu Pak? Kita Amerika, manggil ayahnya apa? Yuk, manggil pakai namanya. Daddy. Tapi kalau kita abi, ayah, gitu kan, bapak, itu sebagai bentuk penghormatan. Gitu. Jadi bukan nama langsung kepada nama ayah. Jadi ini bentuk saya nikah sama orang Jogja, orang Keraton. Itu saya itu agak tersiksa karena saya Sunda, orang Sunda kurang levelnya sama ya. Saya bisa sama gitu ya. Bapak Ibu Sunda, tapi ya ujung-ujungnya kalau kaki ke Keraton masih ada hubungan dengan bahasanya dengan Jogja, Keraton Jogja. Itu sudah wanti-wanti kalau saya itu kalau bicara jangan duluan. Jadi bahasanya
terus ngomongnya harus nadanya, volumenya harus apa? Jangan kenceng suaranya gitu ya. Jangan intonasinya juga harus diatur banget gitu. Duduknya juga harus apa? Juga orang kan segar banyak. Harus benar duduknya kan. Jadi nggak bisa begini Pak. Nggak bisa begini. Duduknya tuh tegang juga sih itu. Waktu ngelamar itu. Allah sebenarnya banyak aturan itu orang banyak itu. Tapi itu tata krama ternyata menghadapi orang-orang gitu yang sudah sepuh dan tua gitu. Jadi harus hati-hati bicaranya. Saya ingat itu. Ya Allah ternyata orang teh ya tata krama itu diatur dalam budaya kita. Ya, tata krama. Dan agama kita itu diatur itu tata krama. Adab misalnya memakai adab kepada tetangga ada nggak? Ada. Adab misalnya bertamu ada nggak Pak? Ada yang bertamu kalau datang Pak langsung di hadapan apa pantau ada nggak Pak? Ada orang karena kan tahu adab Islam. Jadi kalau adab Islam itu kan kalau kita itu kan apa bertamu Pak. Kalau bertamu assalamualaikum kan ya kita kan nggak langsung melihat apa depan pintu. Sunnahnya itu supaya apa yang tuan rumah itu bisa mempersiapkan diri jangan sampai apa terlihat gitu. Jadi kita itu adabnya luar biasa. Kita juga ketika bertamu masuk rumah juga beda. Ada adabnya, pandangannya juga nggak melihat kiri kanan. Maksudnya melihat di rumahnya tempat dan sebagainya. Ada adabnya. Lisan bicara ada adabnya juga kita. Tata keramanya. Ya. Ke orang yang lebih tua juga sama. Kita ada adabnya. Yang kemuda ada juga. Ya. Jadi hampir dalam segala aspek kita tata krama diwujudkan dan itu adalah bagian dari akhlak. Masya Allah. Makanya orang Indonesia itu Masya Allah bebas dalam masalah bab sopan santunnya Indonesia. Dan memang itu tugas Nabi itu memperbaiki supaya karena tujuan dari ibadah kita akhlak semua. Mau sholat tujuannya akhlak, mau puasa tujuannya akhlak. Ya kalau mau kita ibadah haji umroh tujuannya akhlak di semua. Puncaknya adalah bagaimana kita jadi hamba-hamba yang berakhlak, umat Muhammad yang berakhlak dari ini. Oke Pak, ini Indonesia Pak ya. Jadi memang luar biasa. Ini ke-8. Ini lagi tulisan saya lagi sudah nulis ya, lagi bengong ya. Ya, bengong itu ada waktu luang. Kemudian banyak acara peringatan. Saya tanya, negeri mana yang paling banyak acara peringatan? Di Indonesia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi peringatan itu sesuatu yang apa? Yang bermanfaat bagi orang beriman. Ya, bayangkan ada 14 hari besar di Indonesia Pak. Peringatan itu mulai hari pahlawan, ingat pahlawan. Kan kita mendoakan. Nggak boleh melupakan jasa mereka, betul kan Pak? Ada hari kemerdekaan, kita ikut kemerdekaan gitu ya. Sama apa? Mungkin bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kita nggak boleh melupakan nikmat itu. Ya, sampai Allah aja menyuruh kepada Bani Israel ingat dengan apa? Kemerdekaan ketika kamu dibebaskan dari apa? Perbudakan oleh Fir'aun. Itu saja sudah dijelaskan. Ya. Kemudian ya hari apa sih? Hari Ibu, ada hari Ibu nggak? Bu, ada hari Ayah. Supaya apa? Ingat jasa ayah. Kita ada hari Ibu supaya ingat apa kebaikan ibu. Ya. Untuk apa sebenarnya ya tadi supaya kita ingat terus dalam kebaikan itu. Ya. Kalau nggak diingat juga itu dah manusia insan, manusia nasia banyak lupanya. Makanya diingetin terus gitu. Ya pokoknya intinya supaya kita termasuk orang-orang yang tidak lalai. Oke, yang ke-9, yang terakhir aja ya. Yang terakhir, negeri kita itu negeri yang sudah
disebut oleh Allah menjadi negeri yang apa? Yang banyak bersyukurnya. Betul nggak? Adakah negeri yang lain syukuran? Syukuran rumah ada nggak? Ada nggak? Di Arab syukuran rumah, syukuran hitan ada nggak? Syukuran mau nikah, mau nikah aja ada syukuran. Mana tuh? Syukuran apa lagi orang teh Pak? Bu? Anak lahir, syukuran. Di Arab ada nggak? Coba, itu nggak di Arab. Syukuran itu Masya Allah, Indonesia itu banyak syukuran. Tahu syukuran nggak? Terima kasih kepada Allah. Bukan syukuran. Kalau syukuran mah itu apa? Lupa dengan nikmat Allah. Karena dia mabok adanya, mabok nikmat. Jadi lupa. Tapi kalau syukuran pakai sin, itu artinya apa? Ingat dengan nikmat Allah. Kalau kita misalnya lain sakatum lah asidanakum, makanya kalau bapak, ibu misalnya syukuran anak lahir masih bapak akan apa? Tambah anaknya, tambah rizkinya, begini, amin. Kan anak itu kan bawa rizki, betul nggak? Naslukan. Jadi memang kita itu kalau kita jujur, semua dalam hidup kita itu penuh dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Kalau kita sudah terah begini, dapat rezeki enggak? Mungkin belum tentu dapat dari teman kita yang ada di sini, tapi di tempat yang lain boleh jadi. Kita dapat rezeki dari Allah. Ada orang dapat rezeki dari istighfar, rajin istighfar, astagfirullah. Tapi rezekinya dari situ. Ada dia rezeki dapat apa? Gara-gara anaknya banyak, karena setiap anak itu ada apa? Titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ini sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Akhirnya apa? Banyak anak jadi kaya. Ada. Tapi juga banyak anak yang miskin ada ya, karena memang malas aja itu mah. Ya, karena mengundang rezeki itu kan banyak Pak. Karena mau Allah sudah tahu Pak, setiap dapat apa itu apa? Ada rezeki. Ada rezeki yang Allah berikan kita hidup di muka bumi masih ada rezekinya. Tinggal mau usaha apa enggak? Ada orang dapat rezekinya karena usaha. Jadi macam-macam rezeki itu mulai pintu mana aja tuh. Mulai istighfar, mulai makan gara anak, gara-gara silaturahmi, gitu kan ya. Gara-gara apalagi Pak, usaha kita. Ya, gara-gara kita apa? Banyak usaha. Itu kan medakillah ja'alul makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kan rezeki tanpa disangka-sangka atau di mana sih min haitsu la yahtasib. Memang karena dia banyak posnya. Ya orang PNS, bisnis juga, bisnis baju. PNS di sana bisnis apa? Bengkel. Berarti posnya banyak nggak rezekinya? Banyak. Semakin banyak karyawan maka semakin banyak rezeki. Jadi nggak usah khawatir, rezeki Allah itu luar biasa. Kita banyak bersyukur aja sebenarnya. Ya. Coba ucapin aja. Bu, udah gajian belum Bu? Awal bulan udah gajian. Setiap dikasih sama suami itu ucapin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ayah, terima kasih suamiku yang ganteng, gitu ya. Bla 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 gitu ya. Dikasih rezeki ditambahin Bu. Percaya biasanya. Kalau ibu sambil baut gitu ya. Dapat uang 10 juta kurang ya. Kurang. Harusnya bersyukur dulu kepada Allah, tambah rezekinya. Makanya banyak suami itu yang rezekinya banyak gara-gara apa? Sikap dari apa? Istri yang bersyukur kepada Allah dan kepada suami. Ada dua ya, syukur pada Allah dan suami. Begitu aja lah, sedikit aja, tapi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita itu negeri yang diberkahi oleh Allah. Berkah itu artinya banyak kebaikan, ziyadul khair. Kita banyak kebaikannya, insya Allah negeri kita cintai ya. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, cobalah kita banyak bersyukur kepada Allah segala nikmat yang ada. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambahkan nikmat kepada kita sendiri. Ya Allah. Begitu saja, karena berhubung tidak ada pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan jadi perkara kita terus usaha untuk menjadi hamba bersyukur.
Alhamdulillah saya manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk bisa masalah pribadi keluarga dengan orang lain dan umat dan diri yang kita cintai. Dan tutup baca dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa buat orang tua kita, alhamdulillah. Doa buat keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Kita doakan untuk diri kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil